Di Tuhan Allah muka, dong bawa kurban yang bagus-bagus. Mari Tuhan Allah belakang, dong makan korban banyak orang. Salam Bapak Mama semua, kakak adik, anak cucu yang sayang ini mimbar gemit. Ini hari Minggu ini, potong masuk bulan Agustus. Kotong bakat tu mulai di ini mimbar gemit. Ini hari beta mau buat cerita satu hal yang kotong orang Kupang biasa bilang muka belakang. Ini cerita biasa nanti habis baru potong lihat Alkitab, karena di Alkitab juga ada cerita tentang muka belakang. Ini kata muka belakang ini bahasa sindiran. Sindiran kau kotong kasih nama orang yang di kotong pemuka, nah dia omong babae, dia puji-puji. Ma di kotong belakang dia jual sang kotong, bikin jelek, fitnah rupa-rupa. Kau kotong santahal, tagal di muka dia babae, ma di kotong belakang semua orang rasa kotong bae, tagal dia barodol. Di muka kotong dia sengaja rajin kabau. Rajin kerja kok cari muka kok dapat puji. Nanti di belakang baru dia cerita omong kosong bilang itu orang sana baik pide perintah sembeta kerja medison kasih apa air minum jusonde. Itu yang namanya muka belakang. Ini orang begini di muka kotong dia omong baik, di belakang dia jual kotong sama ke daging busuk yang bisa buang-buang lelang sah. Tagal dengan begitu, dia bisa dapat untung dari kotong dan dapat untung dari belakang juga. Dia bahasa resmi untuk muka belakang ini ialah munafik. Tapi orang Kupang super malas pakai munafik, jadi bilang muna. Kalau ada kawan yang omong yang ini tapi dong rasa dia munafik, muna berhenti dulu teh. Orang begini berbahaya. Tagal dia bisa bikin jatuh sang kotong tanpa kotong tahu kenapa jatuh. Dia bisa bikin kotong pun nama ancur kiri kanan, tak masuk kotong sang tahu ancur karena apa. Tapi semua orang di belakang kotong tahu yang kotong pun nama rusak. Bapak Mama di Alkitab juga kotong ketemu orang yang muka belakang bukan dengan manusia, tapi muka belakang dengan Tuhan Allah. Di muka Tuhan Allah dia bikin lain, di belakang dia bikin lain. Pas di hari ibadat, di tanpa sembahyang, dia dianggap dia menghadap sang Tuhan, dia ada di Tuhan pemuka. Dia saleh mati pung. Dia bawa kas tunjuk dia pembaik, dia pun suci. Dia angkat puji Tuhan penama pakai lagu-lagu yang harus. Kok semua orang tangan ais pukul tangan beloi. Ini puji-pujian hebat, ini orang hebat. Nanti dia pulang sampai rumah. Itu kata-kata kotor keluar semua. Nama-nama binatang keluar semua. Ganti dia anak, dia pun laki, dia pun bini, dia pun adik, dia pun saudara pun nama baptis dan nama-nama binatang-binatang semua. Di muka Tuhan Allah dia doa panjang-panjang. Di rumah sontau sembahyang. Ketemu orang kau makan mau sembahyang dari persetan mau sembahyang buat sana mau. Di muka Tuhan dong bawa persembahan banyak-banyak. Dong bawa korban yang dong pilih yang gemuk-gemuk. Kambing, kau domba, kau sapi, kau dong pilih yang bagus-bagus, yang kanias-kanias. Nanti habis ibadat, dong sejauh dari Tuhan, dong anggap dong sutu di Tuhan pun belakang, jauh dari tanpa sembahyang, baru dong pun asli keluar. Di Tuhan Allah muka, dong bawa kurban yang bagus-bagus.
Mari Tuhan Allah pembelakang dong makan korban banyak orang. Di Tuhan Allah muka dong makan roti perjamuan minum anggur perjamuan. Itu tubuh Kristus dan darah Kristus. Ma di belakang Tuhan pemuka, di luar sana dong makan orang. Orang pun apa saja makan buang semua. Dong tipu orang miskin dong. Dong rampas ame orang pun ternak dong. Pendek kata, di Tuhan Allah muka dong bawa korban. Padahal di belakang dong makan korban. Di Tuhan Allah muka dong kasih persembahan banyak-banyak. Ma di belakang Tuhan Allah dong makan malintang. Tagal dong rampok orang kecil dong pun hasil. Dong rampok orang banyak dong pun harta. Organisasi pun doi. Itu yang kau bilang korupsi. Ada lelang di tanpa gereja dan menyawa mahal-mahal. Kau orang puji. Dia bilang, Neo ini sumbang untuk gereja. Sana apa. Ma besok di pasar, dia tawar itu orang kampung barang murah-murah sah. Ini yang namanya muka belakang. Di gereja dia menyawa sumbangan semen 100 sak. Ma waktu dia kerja proyek pemerintah bikin jalan raya kok, bangun sekolah buat anak orang sekolah kok, dia rampok ame semen 200-300 sak. Akhirnya itu tembok sana kuat. Dia rampok ame 2 separuh, jadi dia bikin plafon sekolah pakai kayu yang sana betul kok anak orang sekolah, plafon dong rubuh kiri kanan kok. Banyak anak yang kena celaka tagal dia balalas itu. Di tanpa ibadat di Tuhan Allah muka, dia pakai kata yang sopan, yang manis. Dia ketemu orang ini, woi orang pikir dia ini setengah malaikat. Ma di belakang, baru dia pun asli keluar. Nah, terhadap orang yang muka belakang begini. Di muka sembahyang kau cari puji Tuhan pun nama. Di belakang bikin lain. Nabi Amos bilang dampung ibadat itu ibadat palsu. Ibadat yang peleder. Ibadat yang jadi selubung kok dan tutup kesembunyi dampung kejahatan di belakang. Andia kok Amos ejek dampung ibadat itu bilang begini. Kau baca sama-sama. Di Amos pasal 4 ayat 4 dan 5. Datanglah ke Betel ke tempat ibadat. Dan lakukanlah perbuatan jahat. Datanglah ke tempat sembahyang di Gilgal. Dan perbanyaklah perbuatan jahat. Bawalah kurban sembelihanmu pada waktu pagi. Dan persembahan persepuluhanmu pada hari ketiga. Bakarlah kurban syukur dari roti beragi. Dan umumkanlah persembahan sukarela. Siarkanlah itu. Sebab bukankah itu yang kamu suka, hai orang Israel? Kamu munafik di Tuhan pemuka, tapi kamu pencuri di Tuhan pembelakang. Itu yang Amos bilang. Tuhan Yesus juga bilang begini. Terhadap orang yang muka belakang. Beta baca dari Matius pasal 23 ayat 14, 23 dan 25. Beta baca di pembahasa Kupang. Matius 23 ayat 14 bilang begini. Hei, bosong guru agama dan orang Farisi dong. Dasar bosong tu orang muka belakang. Nanti bosong dapat celaka, tagal bosong main putar balik sang janda dong. Ais rampas ame dong puruma. Madi orang banyak pemuka, bosong tutu bosong pun jahat tu. Dan berdiri sembahyang lama-lama, ke orang bilang bosong pun hati berisi. Menanti Tuhan Allah kasih hukum yang paling berat sama bosong. Itu Matius 23 ayat 14. Sekarang beta baca di ayat 23. Hei, bosong guru agama dong dengan orang Farisi dong. Dasar bosong tu orang muka belakang. Nanti bosong dapat celaka,
Tagal bosong terlalu pintar itu engkau kasih Tuhan 1 bagian dari 10 bagian. Bosong main baitong semua. Sampai bosong pun bumbu-bumbu dari kebon, bosong ju itong mati pun. Contoh ke bosong itong alus-alus, bosong pun selasi, adas manis, dan jintan. Padahal bosong sulupa buang Tuhan Allah pun atoran yang paling penting dong. Te bosong sonde hidup lurus. Bosong sonde sayang orang kasihan dong. Dengan bosong sonde hidup terus-terus ikut Tuhan Allah pun mau. Lebelai bosong bikin iko itu semua dulu, baru bosong pi itong bosong pun bumbu-bumbu yang bosong mau kasih sang Tuhan. Sekarang dia pun ayat 25. Hei bosong guru agama dengan orang Farisi dong. Dasar bosong tu orang muka belakang. Nanti bosong dapat celaka. Tagal bosong cuci ame bosong pun piring mangkok dong sampai mengkilat. Ma itu cuma di bagian luar sah. Padahal di dalam dia pun dadolek mati pun dengan kotoran dari bosong pun perampok dan bosong pun balalas. Itu kata Nabi Amos dan kata Tuhan Yesus. Jadi kalau kau muka belakang di hadapan Tuhan, potong ibadat itu pun ibadat sonde ada guna. Kotong sonde bisa peleder, itu dong. Tagal itu Nabi Mika bilang begini. Ibadat yang sonde muka belakang ialah dia berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan sopan di Tuhan pemuka, dan hidup dengan sopan di manusia pemuka. Mari berhenti muka belakang su. Mari kotong di muka bikin baik, di belakang bikin baik. Di muka angka puji Tuhan pun nama, di belakang puji pun nama. Di muka potong pakai kata yang sopan-sopan di gereja. Di rumah, di pasar, di jalan, kotong juga pakai kata-kata yang sopan. Tagal kotong sedengar bilang, orang muka belakang Tuhan sone suka. Mari kotong sembahyang. Bapa manis di sorga, Bapa pange kotong hidup di Bapa pemuka, jadi anak-anak terang. Kasih kotong roh barisi, kotong bukan cuma hidup jadi anak terang waktu kotong berkumpul ibadat. Tapi kotong juga jadi anak terang waktu kotong sendiri, tasibu di kotong rumah, di kotong pun kantor, di kotong pun kebun dan sawah, di kotong pun tanpa kerja. Supaya nanti orang tahu bahwa kotong ini Tuhan pun anak bukan cuma di gereja, tapi juga dalam kotong pun hidup sehari-hari. Kau jangan orang maki kotong bilang muka belakang. Terima kasih Tuhan, Tuhan sayang kotong. Kau kotong terus jadi anak Tuhan yang baik. Amin.